Halo sobat nih, Megas lagi Magic Emperor. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya saat Zauvan bertarung melawan Shadow King. Zauvan ia menggunakan mata surgawinya untuk BAM! Tapi sayangnya, serangan terakhir dari Zauvan harus miss, yang membuat Shadow King ia memiliki celah untuk kabur. Tapi untuk Zauvan sendiri yang melihat lawannya kabur setelah menculik satu orang anggota keluarga Yun, di sini Zauvan ia pun santuy aja. Bahkan ia menggunakan kesempatan ini untuk membuat klan Yun sepenuhnya tunduk terhadap keluarga Luo. Ya, setelah kejadian itu, kini Tuan Li ia pun mendekati Zauvan dan bertanya, "Pelayan Zhao, aku dengar kau menyebut orang itu sebagai boneka roh. Apa maksudnya itu?" tanya Tuan Li. "Ah, tidak. Bukan apa-apa, itu hanyalah sebuah sebutan untuk para pecundang seperti mereka. Karena memang tak akan ada yang mau menjadi boneka roh kecuali mereka, orang-orang yang udah putus asa." Di sini Zauvan juga berujar, "Kita semua tahu bahwa dengan mencapai ranah dunia maya, pikiran dan juga jiwa seseorang dapat menyatu hingga membuat mereka dapat keluar dari dalam tubuh fisik mereka. Ya, orang yang sudah ada di ranah maya, mereka dapat tetap hidup meskipun tubuh fisik mereka hancur, karena memang mereka dapat mencari tubuh pengganti." Ya, mendengar hal itu membuat mereka bertiga pun ternotis. Dan di sini Tuan Li pun ia kembali bertanya, memangnya apa yang terjadi jika seseorang yang belum mencapai ranah maya dan kehilangan tubuh fisik, apakah mereka tetap akan mati? Tanya Tuan Li. Tidak juga. Mereka dapat bertahan hidup ya selama beberapa ratus hari sebelum mereka beneran mati. Ya, normalnya sih begitu. Tapi ya ingat, jalan iblis selalu aja memiliki teknik rahasia yang memungkinkan mereka, para kultivator iblis, tetap dapat berkeliaran dengan menggunakan jiwa mereka. Mereka dapat bertahan hidup dengan menggunakan energi spiritual dunia. Dan orang-orang yang seperti ini disebut sebagai boneka roh. Sambut dari Zauvan. Ya, Zauvan juga berujar sesuai dengan namanya, boneka roh. Ya, mereka hanyalah boneka dari dunia roh. Karena memang ketika seseorang yang seharusnya udah mati dan dihidupkan kembali, mereka menjadi sebuah boneka roh. Jiwa mereka tidak akan pernah lagi dapat tumbuh dan akan terus berkelana di dunia ini. Dan terus berkelana bukan sebagai manusia ataupun bayangan. Ya, kira-kira ya bisa disebut sebagai zombie lah. Tapi ada beberapa kondisi khusus, yaitu orang-orang yang memang dipenuhi dengan ambisi dendam dan juga kebencian. Tapi seseorang yang seperti itu, mereka tidak akan pernah mau. Lebih baik memilih untuk mati daripada harus menjadi makhluk yang menyedihkan seperti itu. Karena memang itu sungguh sangat memalukan. Selain itu, boneka roh agar mereka tetap dapat hidup. Mereka dapat mengkonsumsi jiwa seseorang untuk menjaga vitalitas mereka. Dan ini sungguh teknik seni bela diri yang sungguh sangat terhina. Namun ya tidak jadi masalah lah jika memang mereka bertemu dengan diriku yang merupakan seorang kultivator iblis pula. Tapi jika mereka bertemu dengan kultivator yang berada di jalan yang benar ataupun para warrior yang jujur dan juga berani, sudah pasti mereka akan dikejar oleh para warrior itu hingga ke ujung dunia sekalipun. Karena memang itu adalah salah satu tugas dari para warrior itu yang dapat memberikan kemampuan. Dan itu juga sungguh mengesankan bagi mental mereka, karena memang dapat mengasah hati suci mereka, para warrior itu. Ya, mendapatkan penjelasan dari Zauvan, di sini nenek imut ini ia merasa ada yang kurang pas dan ia juga sedikit kurang puas dan ia juga berujar, aneh, ada yang aneh dan ada yang janggal. Pelayan Zhao, kau katakan bahwa mereka dipenuhi oleh dendam dan juga penyesalan serta kebencian. Mereka akan berubah menjadi boneka roh. Tapi kita sudah banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang memiliki sikap dan juga sifat yang seperti itu. Tapi aku tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti yang sebelumnya kita temui ini. Para boneka roh itu maksudnya, ujar dari nenek imut ini. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zauvan. Ya, kau benar, para boneka roh itu sungguh sangat jarang. Karena memang itu sungguh sangat sulit terjadi. Karena memang sungguh sangat sulit untuk dapat menjadi boneka roh itu sendiri. Dan sepertinya aku menduga kalau ada pihak tertentu yang sedang menyiapkan pasukan rahasia dari para boneka roh itu dengan cara memaksa para kultivator tertentu untuk menjadi pasukan miliknya. Karena memang di Tianyu ini belum pernah ada master yang ada di ranah maya, dan itu akan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghentikan para boneka roh itu. Selain itu juga, untuk menciptakan boneka roh itu sungguh sangat sulit dan tidak semua orang dapat melakukannya. Karena
Jika tidak berhati-hati, seorang kultivator dapat kehilangan nyawanya dengan sangat mudah. Sambut dari Zofan. Selain itu juga, Zofan pun dia terus berujar, "Tuan Lee, kau seharusnya tahu kan betapa sulitnya para prajurit keluarga Luo yang berlatih di bawah penjaga Pang dalam menguasai teknik iblis, ya kan? Karena memang tingkat keberhasilannya sungguh sangat kecil. Begitu juga dengan menciptakan boneka roh ini. Itu sungguh sangat sulit, bahkan lebih sulit daripada harus berlatih teknik iblis." Mendengar hal itu membuat Pak Tuali ia pun sedikit tersentak. Karena memang ia tahu betapa sulitnya berlatih teknik iblis itu. Selain itu juga, Tuan Lee ia juga berpikir, untungnya boneka roh itu cukup sangat sulit untuk dapat diciptakan. Bukankah ini berarti membantai beberapa dari mereka saja akan setara dengan membantai sebanyak ratusan ribu pasukan reguler? Pelayan Zhao, ia sungguh sangat luar biasa, pikir dari Tuan Lee. Tapi di sini Zofan yang juga kembali berujar, "Kalian semua tidak perlu khawatir tentang para boneka roh itu." Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jumlah mereka tidaklah banyak, jadi ya udah tenang saja. Tapi di sini nenek imut ini ia pun tidak puas dan ia kembali berujar, "Pelayan Zhao, kau sungguh terlihat tidak kesulitan dalam menghadapi mereka semua. Sedangkan kami harus bersusah payah dalam usaha menghadapi mereka. Maka dari itu, bisakah kau mengajari kami bagaimana caranya untuk menghadapi mereka?" Tidak. Sambut dari Zofan, "Tidak perlu." Di sini Zofan pun juga berujar kalau boneka roh itu terdiri dari 3 tingkatan. Di mana boneka roh tingkat pertama atau tingkat rendah, mereka sungguh sangat lemah dan kalian semua pasti dapat menghadapinya dengan kekuatan teknik roh kalian saat ini. Sedangkan untuk boneka roh tingkat menengah, mereka memang cukup cakap dalam menggunakan wadah senjata ataupun armor. Dan contoh nyatanya adalah orang-orang yang sebelumnya kita lawan itu. Meskipun cukup sulit untuk kalian menghadapinya, tapi kalian tidak perlu sampai membunuh mereka. Cukup berikanlah luka serius, dan itu sudah lebih dari cukup. Namun untuk Shadow King itu berbeda. Dia adalah master yang sangat kuat dan sulit untuk dapat dihadapi. Dan untuk menghadapinya memang harus menggunakan teknik khusus untuk dapat melawannya. Dan kurasa master yang ada di tingkatan orang itu sangatlah terbatas. Dan mungkin saja di Tianyu ini hanya orang itulah satu-satunya yang ada di tingkatan itu. Namun karena aku sudah melukainya dengan sangat parah, aku pikir dia tidak akan pernah lagi muncul dalam waktu dekat. Dan kalian masih bisa beristirahat dengan tenang, ujar dari Zofan. Mendengar hal itu membuat si nenek imut ini ia pun tahu kalau sepertinya Zofan enggan untuk mengajari mereka tentang teknik baru, yaitu teknik jiwa tingkat atas. Maka dari itu, "Pelayan Zhao, kau harus mengajari kami teknik itu. Itu perlu bagi kami untuk mempelajarinya, untuk berjaga-jaga agar hal memalukan itu tidak terjadi lagi." Tidak masalah sih jika yang terluka itu adalah 2 orang tua itu, si Tuan Lee dan juga kakek Eci. Tapi kalau aku yang terluka, bagaimana? Ini sungguh sangat memalukan jika kami harus kembali bertemu dengan orang itu dan kami kembali kalah lagi dalam pertarungan. Itu sungguh sangat memalukan, Pelayan Zhao, jika kami memang harus kembali bertemu dan kalah lagi. Mau taruh di mana muka kami? Rengek nenek imut ini. Di sini nenek imut ini ia juga berujar, "Namun jika kau tetap menolak mengajariku karena kau takut rahasiamu terbongkar, aku akan datang ke kamarmu pada malam hari dan kau bisa mengajariku apapun yang kau mau." Mendengar hal itu membuat Zofan pun malah jijik. Berhentilah bersikap seperti itu. Jagalah harga dirimu, oi. Kau harusnya sadar akan usiamu tahu. Dan lihatlah, lakimu ada di dekatmu dan kau berkata seperti ini. Tapi di sini mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya yang menggoda Zofan demi teknik seni bela diri. Di sini kakek Eci ia malah tidak peduli. "Pelayan Zhao, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak keberatan kok, karena kau bukanlah orang luar. Dan jika masih belum cukup, aku akan membantumu." Mendengar kata-kata yang sedikit rancu akan makna di dalamnya, kini Tuan Lee yang gak paham makna tersirat di dalamnya, ia malah berujar, "Pelayan Zhao, aku juga akan bergabung dan membantumu." Mendengar hal itu membuat Zofan pun menjadi frustasi. Yaudahlah. Baiklah, hentikanlah pembicaraan yang seperti ini. Baiklah, aku akan mengajari kalian tentang teknik tingkat tinggi yang berfokus akan kekuatan jiwa. Sedangkan di sisi lain, saat ini Shadow King ia pun datang ke suatu tempat terpencil, yaitu di sebuah air terjun. Di tempat ini, Shadow King ia datang bersama seorang sandera yang ia culik dari keluarga Ayun.
Di tempat ini, Shadow King ia juga masuk ke dalam air terjun itu. Karena ternyata di dalam air terjun itu terdapatlah sebuah gua. Gua misterius yang tentunya hanya segelintir orang saja yang tahu akan tempat ini. Dan di ujung gua misterius ini, ternyata Shadow King ia telah ditunggu oleh seseorang yang berada di balik tirai. Di hadapan orang itu, Shadow King ia pun berlutut dan berujar, "Saya telah gagal dan mengecewakan Anda, dan saya siap untuk dihukum." Mendengar hal itu, membuat sosok misterius yang ada di balik tirai itu ia tidak terima dan ia juga berujar, "Apa? Kau gagal? Hah? Aku tidak menyangka kalau kau akan gagal dalam hal seperti ini." Tapi di sini Shadow King yang tiba-tiba saja oleng membuat sosok yang ada di balik tirai itu ia sedikit tersentak. "Hei, apakah kau terluka?" Namun untuk Shadow King sebelum ia benar-benar tumbang, ia pun langsung dipapah oleh sosok misterius lainnya yang menggunakan sebuah topi jerami yang berujar, "Tuan, mohon tenang sebentar, sepertinya senior ia mendapatkan luka yang sangat serius dan sepertinya ia membutuhkan waktu untuk pulih." Mendengar hal itu membuat sosok misterius yang ada di balik tirai itu ia tidak terima. "Apa? Kau terluka? Siapa yang dapat melukaimu seperti ini? Bahkan Gusantong saja ia tidak dapat melakukan hal ini kepada dirimu. Bagaimana bisa ini terjadi?" ujar sosok misterius itu. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor hari ini, dan sampai jumpa besok lagi untuk Magic Emperor. Waduh, sorry nih telat upload update-nya karena hujan coy. Waduh, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.